Perang Dunia Kedua memiliki ketertarikan dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang resmi terlibat Perang Dunia Kedua setelah mengobarkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Setelah berhasil mengebom Pearl Harbor, Jepang dengan mudah melebarkan sayap ke Asia Tenggara untuk merebutnya dari negara-negara barat. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan yang dulunya termaksud wilayah Kalimantan Timur. Selain kaya akan minyak bumi, kota-kota di Kalimantan juga dikenal sebagai penghasil bahan mentah bagi industri dan mesin perang negara-negara barat seperti Eropa dan juga Amerika Serikat. Hal ini tentu membuat Jepang semakin tertarik gitu untuk menguasai Indonesia, agar cadangan logistik dan bahan industrinya bisa lebih tercukupi. Terus Jepang itu datang ke Indonesia pada saat Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Itu masih dijajah oleh Belanda berarti. Indonesia gembira pada saat itu dengan kedatangan Jepang pada awalnya. Karena Jepang itu dianggap oleh orang-orang Indonesia akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu jajahan bangsa Belanda. Indonesia awalnya meyakini ini datangnya Jepang itu sebagai sebuah titik terang kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari semboyan negara Jepang pada saat itu yaitu 3A. Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Terus Jepang memberikan janji-janji kepada rakyat Indonesia nih, ada beberapa. Dan menariknya, dan janji itu digunakan dan berguna untuk menarik simpati bangsa Indonesia dan menerima Jepang agar menerima Jepang dengan penuh kegembiraan. Tidak sampai di situ, tapi Jepang memberikan janji menyebutkan Indonesia Shorai Dokuritsu gitu, dan memberikan izin bendera Indonesia dikibarkan di mana-mana. Siaran Tokyo yang sering memutarkan lagu kebangsaan dan mengizinkan Indonesia menggunakan bahasanya sendiri, tidak perlu memakai bahasa Jepang ataupun bahasa Belanda, membuat bahasa Indonesia makin berkembang pada saat itu. Berkembangnya pesat sekali. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi sorotan negara lain dan menjadi negara maju. Dilihat dari masyarakatnya, yang pertama itu memiliki semangat yang tinggi dan keinginan keras untuk berkarya dan juga bekerja. Dan yang kedua, perkembangan iptek yang sangat pesat. Yang ketiga, sebagai sumber daya manusianya itu yang terampil dan profesional. Yang keempat, aktivitas utama di bidang industri. Yang kelima, yang terakhir, tingkat kesehatan rakyatnya sangat baik gitu. Sebelum abad ke-18, Jepang sendiri merupakan negara yang tertutup dan tertinggal. Masuknya bangsa barat memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan mereka. Karena letak Jepang yang bisa dikatakan cukup strategis, mulai dari situ rakyat Jepang merasakan ketertinggalan dan mulai mengejar agar mereka tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya, terutama bangsa barat. Dari situlah Jepang mulai berkembang dan terbuka terhadap perkembangan dunia, baik secara ekonomi, iptek, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Bye.